Shalom. Shalom. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Hari setelah seminggu lamanya kita disibukkan dengan berbagai permasalahan hidup sehari-hari. Hari ini kita tinggalkan semua masalah di rumah, duduk tenang di hadapan Tuhan, terima firman-Nya. Begitu kita pulang, kita tahu masalah udah hilang. Iya, Bu Rena. Saksian Bu Rena Jumat kemarin luar biasa.
segala perkara dapat kutanggung bersama Dia. Sebelum mulai ibadah, jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh, mohon pimpinan tuntunan Roh Kudus untuk disucikan menghadap hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita tabiskan ibadah kita. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Turunlah atas kita semua kasih karunia dari Allah Bapa kita, penyertaan dan kesetiaan dari Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dari Roh Kudus turun atas kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan, oleh minggu pagi yang indah ini, Kau berikan kami kesempatan untuk berkumpul tempat ini Bapa, untuk memuji besarkan nama-Mu Bapa. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan, doa kami Kau dengar, dan Kau akan berkenan melalui kami melalui firman-Mu, akan menjadi berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami juga masyarakat Bapa semua kami yang terlibat untuk menjawab pekerjaan-Mu yang kudus. Tuhan sucikan melayakan kami Bapa. Jemaat-Mu sedang dalam perjalanan, Tuhan sertai sehingga sampai tempat ini dan tidak kurang suatu apapun. Bila ibadah kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu dari awal pertengahan hingga akhir, ibadah kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi ini? Amin. Mari lambaikan tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan menjadikan hari-hari kita menjadi yang indah, yang terbaik dalam hidup kita. Mari salam kiri dan kanan katakan, rancangan Tuhan ada bagimu. Silakan berdiri Bapak Ibu. Beri salam sampai di belakang. Saya undang kita semua untuk tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku ikut salibku, dan kasih setiamu menahan. Kau buatku, kau berikan firman-Mu. Ku mau tetap
apapun yang kita lewati, semuanya adalah hari yang terbaik. Amin. Iman kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Mari kita bersuka cita dalam Tuhan. Hari ini
Hanya Yesus sandaran dalam hidup kita. Amin. Dia selalu membimbing dan mengarahkan hidup kita kepada jalan yang benar. Ketika kita bersandar kepada Tuhan, hati kita pasti tenang. Kita akan merasakan kedamaian, bahkan sukacita yang luar biasa. Ketika Tuhan menjadi sandaran jiwa kita, iman kita semakin dikuatkan di dalam Dia.
yang layak kami tinggikan Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku Mari kita berdoa. Hanya Engkau yang menjadi sandaran bagi kami Tuhan. Karena ketika kami bersandar hanya kepadamu, maka di sanalah kami mendapatkan kekuatan. Di sanalah kami mendapatkan ketenangan. Jiwa kami tenang bersama Engkau. Dunia ini memang akan binasa dengan segala keangkuhannya, tapi firman-Mu akan kekal untuk selama-lamanya. Itulah menjadi kekuatan kami. Itulah menjadi pengharapan kami satu-satunya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang menjadi gembala, yang menjadi sahabat, yang menjadi kekasih bagi jiwa kami. Terima kasih untuk setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Saat yang indah ini Tuhan, kami mau duduk diam di kaki Tuhan, merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan iman kami, agar kami mampu bertahan sesuai dengan panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Iman, pengharapan dan kasih kami hanya ada padamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkati dan urapi, kuduskan kami semua. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, maka menjadi alat dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, mujizat-Mu terjadi bagi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ragu-ragu diberikan kepastian, bahkan yang saat ini sedang tersesat tahu jalan keluar, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan dan kebenaran. Maka jiwa kami tenang di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami siap membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Makasih untuk tim pemuji dan pemusik yang luar biasa. Kita akan langsung membaca bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan kita di minggu yang ketiga ini, tanggal 20 Juli. Kita ambil dari kitab Yudas. Kitab Yudas ini hanya satu pasal,
tapi syarat dengan nasihat. Maknanya luar biasa. Kita baca dari ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Saya menggunakan terjemahan baru. Kalau ada perbedaan sedikit, tolong dimaklumi karena ini sama-sama Alkitabnya dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi tidak ada perbedaannya, semuanya sama-sama firman Tuhan. Ya, hanya beberapa bagian nanti yang akan ada perbedaannya sedikit, tapi tujuannya tetap sama. Judulnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Saya 17, Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-18, dan kita akan bersama-sama nanti sampai ayat yang ke-23. Kalau di sana dimulai dengan kata tetapi kamu, di sini dimulai dengan adapun kamu, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 18. Sebab mereka mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan bibit-bibit yang akan hidup nafsu memaksakan mereka. Ayat 19. Mereka adalah pemecah belah, manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Ayat 20. Bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoa dalam Roh Kudus. Ayat 21. Peliharalah dirimu dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22. Ayat 23 kita bersama-sama. Selamatkanlah yang lain dengan mereka dari api. Tunjukkanlah belas kasihan yang sertai rasa takut kepada orang-orang lain, juga dan bencilah kekayaan yang dicemarkan oleh keinginan daging. Ya, keinginan sini keinginan daging. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Buat kita yang berbahagia adalah orang yang merenungkan firman Tuhan, menyimpan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali. Setelah 2 minggu kita tidak bertemu, sampai momen ulang tahun kita tidak bersama, tapi hari ini kita bisa bersama. Di Tuhan itu adalah satu anugerah buat kita semuanya. Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh berjumpa dalam ibadah yang kudus ini. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar dari kitab Yudas ini, hanya satu pasal ayat ini, tapi luar biasa syarat nasihat-nasihat luar biasanya itu, dan kalimat-kalimat yang sungguh luar biasa dan berani. Ya, ada beberapa bagian nanti kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dan hari ini judul tema kita adalah mempertahankan iman. Ada satu ada satu kalimat kalau di olahraga dikatakan begini: merebut itu gampang, tapi mempertahankannya yang sulit. Itu di olahraga. Artinya ketika dia misalkan dia bisa jadi juara 1, belum tentu untuk event berikut dia bisa menjadi juara 1. Karena apa? Perlu dipertahankan. Ternyata iman tidak seperti itu. Jadi iman itu tidak ada istilahnya naik turun, on off, tapi terus akan berprogres. Walaupun mungkin sering ada mungkin jatuh, ada mungkin jatuh dalam dosa, tapi bukan berarti iman kita itu jadi hilang. Ya. Nah, jadi kalau melihat kita dari kitab Yudas ini sesuai dengan tema kita adalah mempertahankan iman, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari bagian-bagian firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Dimulai tadi dari kalimat yang ayat yang ke-17 itu, kalau di sini dikatakan, adapun kamu saudara-saudara yang terkasih, ingatlah apa yang dahulu telah dikatakan oleh rasul-rasul Tuhan kita kepada rasul-rasul kita Yesus Kristus. Artinya Yudas ini adalah orang yang bersama-sama dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus.
Tentu tahu dia apa yang dilakukan oleh Yesus selama 3,5 tahun dalam pelayanannya. Dan apa juga yang dilakukan oleh para rasul-rasul. Walaupun nanti kita akan belajar bagaimana akhir daripada rasul ini. Tetapi ayat ini mengingatkan kita bahwa iman itu harus sampai akhir. Iman itu harus sampai puncaknya. Nggak bisa di tengah. Ya. Tapi pertanyaannya sekarang, kalau saya mau awali dulu dengan satu pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Sesuai dengan tema kita adalah mempertahankan iman. Persoalannya adalah, apakah masing-masing kita sudah sadar dan yakin bahwa kita ini semua sudah memiliki iman kepada Kristus? Kalau jawabannya iya, maka wajib kita harus mempertahankan iman itu sampai akhir hidup kita. Nggak bisa hanya di tengah. Nggak bisa hanya 1 tahun, 1 tahun, 10 tahun. Tidak. Seberapa tahun, berapa lama Tuhan berikan kita usia, harus sampai akhirnya. Supaya pada akhirnya ada firman Tuhan berkata, kita sampai kepada garis finish. Justru ketika sudah sampai di garis finish, kita layak menerima apa? Menerima mahkota kehidupan. Ya kan? Sehingga ketika kita setia, walaupun mungkin banyak pergumulan, banyak masalah, banyak persoalan, bahkan banyak godaan demi godaan yang kita hadapi, termasuk juga godaan-godaan mungkin di pekerjaan, mungkin godaan ketika misalkan anak muda digoda oleh orang yang tidak seiman, mungkin di kuliah, di sekolah, di pekerjaan dan lain sebagainya, bahkan di bisnis sekalipun. Acap kali kita jadi dilihat orang seperti orang yang tidak hidup pada zaman ini. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Kalau kita melihat perkembangan dunia ini, ya kan? Apa yang dilakukan orang banyak, itulah yang menjadi trending. Ketika kita berbeda dengan orang tersebut, maka kita dibilang apa? Kuno. Ya? Primitif dan lain sebagainya. Padahal ada sesuatu panggilan bagi kita untuk kita pertahankan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan apa? Penuh dengan gejolak ini, penuh dengan ketidakpastian ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga ketika tema kita berbicara tentang mempertahankan iman, bahwa iman itu adalah pemberian dari Tuhan. Bukan karena kita rebut iman itu, tidak. Kita diberikan, kita dianugerahkan. Jadi kalau Tuhan menganugerahkan iman kepada kita untuk percaya kepada Dia, itulah yang harus kita pertahankan sampai akhir hidup kita. Dan ketika kita sampai kepada panggilan kita, maka ada firman Tuhan berkata, marilah kepadaku, hai saleh-salehku yang setia, masuklah. Itulah nanti akan panggilan yang disampaikan oleh Tuhan kepada saudara dan saya. Ketika kita sampai kepada titik di mana kita terus bertahan, di mana kita terus mempertahankan iman kita. Nah, kita melihat dari kitab Yudas ini, ada beberapa hal yang kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat di ayat 17 tadi, kita sudah baca. Ayat 18, kita lihat di sini. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu dan kefasikannya. Ada kalimat di sini yang menggoda, yang mungkin ingin merampas, yang mungkin ingin mengalahkan iman kita, yaitu dikatakan di situ adalah akan tampil pengejek-pengejek. Siapa di sini yang suka mengejek? Mungkin tanpa kita sadari, di keluarga, di pekerjaan, di pelayanan, di gereja, seringkali kita tidak sengaja mengejek teman kita, ya. Kita pikir itu lucu, apalagi kalau sama-sama semua ketawa. Misalkan saya ngomong sesuatu, semua kita ketawa. Bapak Ibu Saudara bangga, senang, saya pun mungkin senang. Padahal itu adalah kalimat untuk mengejek, untuk apa? Mungkin kalimatnya kalimat sederhana. Tapi kalau isinya mengejek, maka itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi iman kita. Nah,
Kalau di sini dilihat Bapak Ibu Saudara, kalimat yang 18 itu, dan inilah yang terjadi dalam penulisan Alkitab ini sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya, orang-orang yang seperti ini akan tampil. Ya, akan tampil, akan muncul. Ya, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di mana-mana pun akan muncul. Hanya persoalannya, jangan kita menjadi pelakunya. Kalau kita diajak, ya, kalau kita diolok karena kita percaya kepada Kristus, itu artinya apa? Ada nilai plus dalam hidup kita. Tapi jangan jadi kita menjadi pelakunya. Itu jadi persoalan. Ya, apalagi di pelayanan Bapak Ibu Saudara, tanpa sengaja kadang-kadang kita bergurau dengan teman-teman kita. Ini kamu, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita tidak tahu kita sedang apa? Melemahkan iman orang tersebut. Nah, jadi kata pertama di sini adalah pengejek. Ini berarti merendahkan, menertawakan, atau mengolok-olok orang lain. Kalau bahasa ini nih sekarang itu sedang di apa? Sedang membuli. Anak-anak SD sekarang ada banyak korban karena apa? Korban bully. Ya, di kampus-kampus. Ya, ada beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah itu dokter juga ikut dibully. Untung dokter yang ada di sini baik-baik, nggak pernah dibully dan membuli. Tapi itulah yang terjadi dalam dunia media sosial ini, semuanya serba apa? Serba bisa membuli. Apalagi kalau sempat terjadi di mana? Di pelayanan, apalagi di keluarga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seorang suami membuli istrinya. Kira-kira seperti apa itu keluarga? Seorang istri membuli suami, orang tua membuli anak. Seperti apa itu keluarga itu? Nggak ada lagi apa? Nggak ada lagi ketenangan di sana. Serba menjaga. Suami menjaga istri. Tiba-tiba nanti dia datang, nanti saya dibully. Kira-kira seperti apa nih keluarga itu? Nggak ada lagi, saya pikir. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah penghinaan. Jadi kata mengejek itu adalah mengejek, penghinaan itu merendahkan martabat atau harga diri seseorang. Jadi kalau ada orang kita dengar dia sedang mengejek, dia sedang membuli, dia sedang menghina orang lain, itu artinya apa? Merendahkan orang lain. Ada lagi mengolok. Mengolok ini adalah orang yang suka mengolok-olok, menertawakan atau merendahkan orang lain. Seringkali kita menemukan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tanpa kita sengaja. Kadang-kadang orang bisa jadi tersinggung. Apalagi sekarang ini kan di grup katakanlah grup WhatsApp. Banyak orang sekarang tersinggung karena apa? Karena hanya di grup. Banyak orang nggak bisa terima. Ya. Seringkali dunia maya menjadi penentu dalam dunia nyata. Itulah sekarang yang terjadi dalam kehidupan kita. Itulah yang sedang terjadi, yang tren sekarang ini. Nah, bagaimana kita bisa menghadapinya? Bagaimana kita sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dipanggil dan dikuduskan oleh Tuhan, bagaimana kita bisa menghadapi ini? Bagaimana kita bisa mempertahankan iman kita untuk tetap kuat, untuk tetap eksis iman kita, untuk tetap bertahan, tetap setia sampai akhir. Kadang-kala kalimat itu sudah mulai apa? Sudah mulai tereliminasi dalam kamus rohani kita. Bagaimana saya bisa setia? Nanti saya tidak ikut dengan teman-teman, ya saya akan dikucilkan. Bapak Ibu Saudara, memang firman Tuhan berkata, coba kita lihat dulu di 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius 3:12. Ya, kita baca bersama-sama 2. Ya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Bapak Ibu Saudara, kalau ayat ini waktu kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ayat ini langsung ditampilkan, mungkin kita akan apa? Tunggu dulu. Langsung kita bilang begitu. Tapi ketika sudah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, kita akan mampu.
Kita akan mampu bertahan walaupun banyak pergumulan persoalan kita hadapi. Sebab tadi firman Tuhan, memang setiap orang yang mau, tidak dikatakan memang setiap gereja nggak dibilang, tapi setiap orang, artinya pribadi lepas pribadi, individu lepas individu. Ya, orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi berarti ketika saudara dan saya menghadapi aniaya atau diolok atau diajak karena iman kita, itu memang bagian bagaimana iman kita bisa tetap bertahan. Itulah menjadi bagian bagaimana iman kita semakin kuat. Jadi kalau saudara dan saya ingin kita jadi orang Kristen, kita jadi anak Tuhan, hidupnya itu terus langgeng dari awal sampai akhir, saya percaya kita tidak akan menemukan bagaimana indahnya bersama dengan Kristus. Sebab apa? Sebab Kristus pun menghadapi hal yang seperti itu. Dia diolok, dia dihina, dia dicaci, dia dimaki, bahkan dia disalibkan. Bukankah itu sebenarnya menjadi teladan juga buat saudara dan saya dalam menghadapi hari-hari hidup ini? Untuk iman kita bisa terus bertahan, untuk iman kita boleh terus kuat di dalam menghadapi hidup ini. Saya tidak tahu seperti apa yang Bapak hadapi, Bapak Ibu hadapi saat ini. Kalau mungkin anak-anak muda yang sedang bekerja di kampus, Bapak Ibu saudara yang sedang berusaha, bisnis dan lain sebagainya. Semuanya ada tantangannya, semua ada pergumulannya. Sehingga yang ingin dinasihatkan oleh firman Tuhan ini, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap mampu menghadapinya. Karena apa? Ada Yesus. Ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Dia Immanuel. Ya. Walaupun nama kita bukan si Immanuel, tapi Immanuel itu Allah bersama-sama dengan kita. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu persoalan kita, dia tahu kelemahan kita, dia tahu persoalan kita. Kalau saya lihat di pengejek ini, saya melihat di beberapa bagian kata ini adalah kata pengejek ini sama dengan bahasa Yunani-nya, bahasa katanya kata moktai, merujuk pada orang-orang yang jahat atau yang nakal atau suka mengejek. Jadi kalau ada orang yang masih suka mengejek, itu sama dengan moktai atau orang yang sedang atau orang jahat. Dan inilah yang berkembang sekarang ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana-mana kita bisa menemukan itu, ya. Di mana-mana kita bisa menemukan itu. Tapi bagaimana kita bisa memaknai, melihat semua itu untuk tidak membuat iman kita jadi lemah. Nah, itu yang pertama. Kita lihat dari ayat 18. Terus ayat yang ke-19. Mereka adalah pemecah belah manusia duniawi yang tidak memiliki Roh Kudus. Ada di situ kata pemecah belah. Jadi orang-orang yang ingin menghancurkan iman kita, orang-orang yang ingin membuat kita untuk tidak bertahan. Yang pertama tadi adalah pengejek-pengejek, yang kedua adalah pemecah belah. Pemecah belah ini adalah, kalau saya lihat di kamus bahasa Indonesia, dikatakan begini, secara harfiah berarti seseorang yang menyebabkan perpecahan atau ketidaksatuan. Ini bisa berlaku untuk hubungan individu, kelompok sosial, atau bahkan dalam konteks yang lebih luas seperti negara. Jadi kalau kita ada menemukan ada pemecah belah, misalkan kadangkala kita tidak sadar omongan kita itu bisa memecah satu yang lain. Kita kadang-kadang tidak menyadari itu. Kita hanya apa? Kita hanya cepat ngomong, padahal itu sudah mengganggu, sudah memecah belah yang lain. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara, di pelayanan seringkali terjadi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang melakukan seperti ini memang sudah dinubuatkan, sudah dituliskan di dalam firman Tuhan. Hanya persoalannya jangan jadi kita menjadi pemecah belah. Ya. Membuat jadi satu dengan lain jadi tidak enakan. Justru harusnya kita jadi apa? Jadi perekat.
membuat erat satu dengan yang lain. Walaupun mungkin ada kekurangan, ada kelemahan, itu pasti ada. Itulah yang berkembang dalam kehidupan jemaat mula-mula, jemaat masa kini. Dan saya yakin pun sampai akhir zaman orang-orang seperti ini akan tetap ada muncul. Ya. Hanya tadi yang saya bilang, jangan jadi kita menjadi pelakunya. Jangan jadi kita orang yang suka mengejek. Jangan jadi kita menjadi orang yang suka memecah belah. Kalau ada seperti itu Bapak Ibu Saudara, bertobatlah kita. Hanya itu jawabannya. Jangan dilanjutkan. Kalau itu yang terjadi, kalau itu adalah pernah kita lakukan. Tapi kalau misalkan kita pernah diejek, kita pernah diolok, bahkan kita pernah dipecah belah, karena kita percaya kepada Yesus, itu adalah nilai plus bagi kita. Karena apa? Iman kita semakin apa? Semakin kuat. Kita semakin merasakan, seperti Paulus katakan, dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin nyata, semakin sempurna. Justru ketika iman kita itu semakin semakin ditekan, iman kita itu semakin apa? Semakin muncul. Semakin ditekan, semakin merambai. Seperti itulah iman kita Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah kehidupan orang-orang pada waktu itu. Nah, apa yang kita bisa lihat dengan para rasul-rasul? Bagaimana mereka bisa mempertahankan iman mereka? Saya mendapatkan informasi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita bisa belajar dari para tokoh-tokoh Alkitab ini, bagaimana mereka terus mempertahankan iman mereka. Kalau kita melihat mulai dari Abraham, ya, Abraham, Ishak, Yakub sampai kepada para rasul. Saya bisa bacakan beberapa bagian Bapak Ibu Saudara. Saya dapat pelajaran bagaimana para rasul yang 12 ini mengalami siksaan, mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa. Saya coba bacakan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Rasul Matius. Rasul Matius ini disiksa dan dipenggal di Ethiopia. Hanya karena iman mereka, hanya karena mereka memberitakan Yesus yang mereka layani itu. Matius rela disiksa dan dipenggal. Terus Rasul Thomas ditombak di atas gunung di India. Rasul Simon orang Selot digergaji menjadi 2 bagian. Rasul Matias dirajam dan dipenggal di Yerusalem. Rasul Bartolomeus dikuliti hidup-hidup di Armenia. Rasul Judas Tadeus dipenggal di Libanon. Rasul Yakobus anak Alfeus dirajam dengan batu di Yerusalem. Rasul Yakobus anak Zebedeus dipancung di kota Yerusalem. Rasul Yohanes meninggal karena lanjut usia di kota Efesus. Rasul Filipus disalibkan di kota Hierapolis, Turki. Rasul Andreas disalibkan dengan salib berbentuk X di Yunani. Rasul Simon Petrus disalibkan terbalik di bukit Vatikan di Roma. 12 para rasul ini Bapak Ibu Saudara, tidak satu pun yang enak cara matinya. Sama seperti gurunya, sama seperti Yesus, disiksa luar biasa. Hanya karena mempertahankan iman mereka. Buat mereka Yesus itu segala-galanya. Buat mereka iman itu yang terutama. Saya percaya kita belum pernah menghadapi yang seperti itu. Mungkin kita hanya tersinggung sedikit, kita sudah langsung apa? Kita langsung sudah kalah. Tapi orang-orang ini menjadi contoh buat kita, buat saudara dan saya. Pertahankan iman kita dalam bentuk apapun. Karena disitulah nanti kita akan menerima mahkota kehidupan itu. Sampai akhir, seperti firman Tuhan katakan. Ya, sampai akhir. Kita baca satu bagian lagi, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat 10. Saya bacakan buat kita. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya
Iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Kita baca bersama-sama dari hendaklah 2 ya. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Melalui jemaat di Smyrna ini dinasihati kita Bapak Ibu Saudara. Hendaklah engkau setia sampai akhir, sampai mati. Jadi berarti mempertahankan iman itu memang gak gampang. Mempertahankan iman itu gak mudah Bapak Ibu Saudara. Karena kita harus pertahankan tiap-tiap hari, bahkan tiap saat. Tapi lihat di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nama kita memang sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu. Tetapi itu harus kita pertahankan sampai akhirnya. Supaya kita layak menerima mahkota kehidupan itu. Yang telah dijanjikan bagi saudara dan saya. Bagaimana kita bisa mengisi hidup ini? Ya, apalagi dengan masa-masa sekarang ini, saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 2 minggu kami pulang kampung karena ada acara. Buat kami acara besar itu karena apa? Satu kampung, satu nenek moyang kami itu intinya adalah pulang sekali 5 tahun untuk berdoa. Namanya partangyangan, berdoa. Jadi kami, dan ini sudah yang ke-6 kita lakukan. Jadi sekali 5 tahun sudah yang ke-6 kita lakukan. Tahun 2020 tidak dilakukan karena waktu itu ada COVID, sehingga kita tidak pulang. Nah, bulan kemarin itu kita adakan itu Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau di kampung itu kan masih rentan dengan apa? Kalau misalkan kita pergi ke Tugu, di orang Batak itu memang Tugu itu menjadi satu simbol. Ya, apakah itu simbol kesombongan atau apa tidak ngerti lah ya. Nah, itulah yang terjadi ya. Semua ingin membuat seperti itu ya. Jadi di kampung kami itu, di sana itu masih suka ya, namanya tingkat iman seseorang itu kan nggak sama. Ada mungkin dia dari kampung, dari mana segala macam. Jadi kita sudah berupaya beberapa kali, kalau kita mau ke Tugu itu tidak boleh ada membuat sesuatu. Karena masih kecil saya itu masih suka apa? Suka bikin rokok lah di Tugu itu. Suka bikin kata demban atau siri. Bahkan kemarin itu ada bikin pisang lagi. Pisang beberapa ada satu sisir itu pisang. Saya bilang sayang banget ini pisang. Tapi karena udah busuk aku ambil, aku buang. Ya. Jadi ada masih begitu. Tapi di Tugu yang opung kami itu yang paling utama itu, karena saya diberikan kesempatan di situ melayani berkhotbah, saya bilang kita memerdekakan iman kita bahwa kita sudah dibebaskan dari kegelapan. Kita ingin menunjukkan bahwa kita tanpa itu pun, dengan kita percaya kepada Kristus, ya, tanpa harus ada pembukti seperti itu. Karena saya bicara orang Batak, kalimatnya dia bilang parhitian. Ya, pintar memang orang Batak ini membuat sesuatu supaya apa? Supaya agak abu-abu. Dibilang parhitian gitu kan. Saya bilang parhitiannya hanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya pengantara. Kalau bahasa Bataknya parhitian, bahasa Indonesianya kan bahasa Batak parhitian, bahasa Indonesianya pengantara. Dia bilang hanya Yesus pengantara satu-satunya. Tanpa itu pun, ketika iman kita kepada Tuhan sudah pasti itu. Gak usah harus yang lain-lain segala macam. Itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara akan dikasih oleh. Nah, kembalilah ke tema kita. Kita memang berupaya untuk mempertahankan apa? Mempertahankan iman kita supaya apa? Supaya sampai kepada akhirnya nanti. Walaupun kami, saya dengan Ibu, kami pertahankan iman kami sampai pada akhirnya, sampai hari ini bisa melayani, tapi kami tidak bisa mempertahankan. Kami dua-duanya sakit. Ya, Ibu selama beberapa hari di sana sakit, saya pulang dari sana sakit. Karena apa? Di Sumatera, apalagi di Samosir itu, menurut mereka udah 6 bulan nggak datang hujan. Jadi kering kerontang lah. Anginnya itu kencangnya luar biasa, Danau Tobanya, Deubuna segala macam. Ya, sampai akhirnya waktu kami mau pulang itu, yang harusnya bisa pulang dari Simanindo ke Tigaras, dialihkan. Pelayaran nggak bisa, dialihkan sampai dari Tomok sampai ke Haji Bata. Saking memang luar biasanya. Tapi sempat kami dibikin ada satu pengharapan. Waktu kami pertangyangan itu tanggal 6
hari Minggu kan itu tanggal 6, malamnya ada gerimis. Wah, semua senang. Oh, puji Tuhan. Ada lagi yang bilang begini, setelah kita pertanyaan hujan langsung turun. Kita senang, kan biasanya begitu kan, langsung diproklamirkan. Ternyata cuma gerimis doang. Berapa hari kita di sana, ada pernah sekali datang, kita pun bangga sekali. Setelah itu nggak ada lagi. Kadang-kadang Tuhan ini agak sedikit ini ya, goyang juga kali dia. Coba dulu iman mereka. Apakah mereka masih tetap kuat? Apakah mereka masih tetap bertahan? Apakah masih mereka tetap menyembah, memuji, mengagungkan Engkau? Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harusnya apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, apapun tantangan yang kita hadapi, Yesus itu nomor satu. Amin. Jangan tergoyahkan oleh apapun. Walaupun mungkin harapan kita nggak persis sama seperti yang kita mau, kadang-kadang melenceng. Makanya ada satu kalimat yang saya dapatkan setelah saya pulang itu sampai kembali ke Jakarta. Saya hanya dapat kalimat begini. Taat dulu, baru mengerti. Kalimat ini saya renungkan. Taat dulu, baru mengerti. Seringkali kita ingin memaksa. Kita mengerti dulu rencana Tuhan, baru kita taat. Tapi saya dibalik oleh Tuhan pikiran saya. Taat dulu. Taat dulu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Baru kita bisa mengerti, oh ternyata beginilah jalan-jalannya Tuhan. Walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin banyak tantangan, walaupun mungkin banyak pergumulan. Tapi ketika kita taat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, disitulah kita mengerti. Baru kita bisa bilang, Tuhan terima kasih. Engkau baik bagi kami. Amen. Engkau setia bagi kami. Walaupun mungkin kelemahan-kelemahan tubuh kita, walaupun mungkin banyak pergumulan, persoalan, sakit penyakit, tapi pada akhirnya ketika kita taat apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, walaupun mungkin nggak mengenakan, barulah kita bisa mengerti. Barulah kita bisa bilang, Tuhan Yesus terima kasih, Engkau terlalu baik bagiku. Tuhan Yesus terima kasih, Engkau yang akan terus menolong saya sampai pada akhirnya. Memang dunia ini bukan tempat kita, Bapak Ibu Saudara. Ini hanya tempat pelesiran buat kita. Izinkan Tuhan kita memandang dunia ini untuk tujuan yang kekal, yaitu surga. Jangan jadi dunia ini menjadi pengharapan kita terakhir. Dunia ini akan kita tinggalkan. Tapi ada surga, tempat yang sudah dijanjikan. Untuk bisa ke sana, hanya tetap setia. Setia menjalankan panggilan kita, rekan-rekan para majelis. Setia terus melayani Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulanmu, anak-anak, kebutuhan demi kebutuhan, apapun itu, mari tetap setia. Panggilan Tuhan bagi kita, Dia yang memanggil kita, ya, Dia yang memanggil kita untuk menjadi umatnya, untuk menjadi alat dalam tangannya. Kemuliaan bagi Dia, kesukaan buat kita, untuk tetap iman kita bertahan sampai selama-lamanya. Sehingga pada akhirnya nanti Yesus berkata, marilah para saleh-salehku. Ada pujian berkata, setia, setialah, setia sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apa jawabanmu? Apakah jawabanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Firman Tuhan menjadi berkat buat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak mampu mempertahankan iman kami kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Maka kami izinkan Roh Kudus menolong kami supaya kami bertahan. Walaupun kami menghadapi pengolok, pengejek, bahkan pemecah belah yang ingin menjauhkan kami dari Tuhan. Tapi kami percaya
Roh Kudus itu tidak pernah tinggal diam, pasti akan menolong kami, asal kami tetap taat dan setia. Hamba-Mu terbatas Tuhan, dan biarlah Roh Kudus itu yang terus menolong kami, supaya kami terus semangat dalam melayani Tuhan. Jemaat, para majelis, hamba-hamba Tuhan, boleh terus kami bergandengan tangan, mencari dan memenangkan jiwa bagi Kristus dalam masa-masa situasi yang tidak baik-baik saja, baik di dunia ini Tuhan, baik juga di kota kami, baik juga mungkin di pekerjaan, di tempat kami bekerja, bahkan dimanapun Tuhan. Kami percaya sandaran kami satu-satunya hanya Tuhan, yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi pertolongan kami. Terima kasih Bapa yang baik, arahkan hati kami untuk tetap melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kami boleh melihat para tokoh-tokoh Alkitab, bahkan para rasul-rasul sekalipun, mereka rela menyerahkan nyawa mereka hanya untuk mempertahankan iman mereka. Apalagi kami boleh belajar dari Engkau Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya teladan bagi kami. Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang kudus, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang mati 4 hari pun Engkau sanggup membangkitkannya. Namun ketika Engkau diolok, ketika Engkau dihina, Engkau rela menerimanya, karena itulah tuntunan Bapa. Maka biarlah Tuhan, kami pun dalam hari-hari hidup kami sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kami boleh tetap bertahan, kami tetap kuat, kami tetap percaya bahwa di dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber kekuatan kami. Kami serahkan umat-Mu semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jiwa, tubuh, roh kami, keluarga lepas keluarga, anak-anak semua, pelayanan demi pelayanan di Kardas Prokopilas, baik juga di Hot Kopi ini, baik juga Tuhan di Kapel Alfa. Tuhan, terima kasih. Engkau terlalu baik bagi kami. Kasih-Mu Tuhan selalu baru bagi kami. Apa yang tidak mungkin bagi kami, tapi mungkin karena Tuhan. Itu sebabnya kami merendahkan hati. Mohon terus tuntunan-Mu, mohon terus penyertaan-Mu, mohon terus pertolongan-Mu Tuhan, agar kami melihat cara-cara Tuhan yang ajaib itu memperlengkapi kehidupan kami. Kalau ada umat-Mu yang kurang sehat hari ini Tuhan, biarlah Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Kalau ada yang mengalami pergumulan, mungkin masalah ekonomi, masalah rumah tangga, Tuhan pasti sanggup memulihkannya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini Tuhan, bila Tuhan boleh memberkati. Bahkan yang akan berulang tahun tuh minggu-minggu ke depan, biar Tuhan boleh menolong seluruh umat-Mu, dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua. Biarlah kami terus bersuka di dalam Tuhan, semangat di dalam mencari Tuhan. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Kami terus ada persekutuan pribadi dengan Tuhan, persekutuan keluarga. Karena disitulah iman kami boleh kuat, disitulah iman kami boleh terus bertahan dalam menghadapi kesulitan apapun. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu. Sekali lagi kami berdoa buat bangsa dan negara ini, dalam segala keterbatasannya, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, Tuhan Engkau anugerahkan mereka kemampuan, kekuatan untuk boleh memimpin bangsa ini. Jangan kami menjadi bagian untuk menghujat mereka, tapi biarlah kami terus mendoakan para pemimpin yang sekarang memimpin, yang sudah pernah memimpin. Tuhan menolong semuanya, sehingga bangsa ini boleh terus bertahan. Terlebih gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, boleh dianugerahi kekuatan, roh hikmat dan kebijaksanaan dalam memenangkan jiwa bagi kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami berdoa, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah mau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Aleihim Beshem Hamasya. Berikut adalah warta sepekan GKRI Diaspora Kopelas. Berakar dalam firman Tuhan,
Terima kasih kepada seluruh pelayan ibadah hari ini. Berbuah dalam kebaikan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Bagi jemaat yang rindu melayani bersama kami, silakan menghubungi komisi-komisi yang ada atau langsung menghubungi Gembala Sidang. Selamat bergabung bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di GKRI Diaspora Kopilas. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dariku. Berikut nama-nama jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Jika ada nama-nama yang belum tercatat, harap menghubungi sekretariat gereja. Mari hadir dalam ibadah syukur setiap Jumat jam 11 siang di Hope Cafe Joglo dan jam 12 siang di Logo Signage Teluk Naga. Memberikan jiwa-jiwa bagi Kristus, tetap semangat. Komisi Perempuan Deborah mengadakan pemeriksaan kesehatan pada hari Sabtu 26 Juli 2025 mulai jam 8 pagi di Hope Cafe Joglo. Bagi jemaat yang akan mengikuti pemeriksaan kesehatan, dihimbau untuk puasa dari hari Jumat malam jam 8 malam dan akan diadakan pemeriksaan gula darah pada jam 8 pagi. Ibadah Komisi Bapak GKRI Diaspora Kopilas diadakan hari Sabtu tanggal 26 Juli 2025 jam 7 malam di Hope Cafe Joglo. Tuan rumah Bapak Diaken Hotner Damanik. GKRI Diaspora Kopilas akan mengadakan pemberkatan nikah antara Saudara Ami Efruan dan Saudari Matilda Tabakwan pada Jumat 8 Agustus 2025 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman. Mari dukung program-program usaha dana panitia Rumah Bersama. Penjualan makanan setiap hari Minggu di halaman gereja. Amplop keluaran yang bisa dalam bentuk dana talangan maupun donasi sukarela. Proposal gedung yang dapat dibagikan kepada kerabat ataupun mitra Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengumpulan barang-barang layak jual untuk kegiatan basar gereja. Lelang makanan dan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Celengan rumah bersama, baik berupa celengan di rumah masing-masing maupun celengan bersama yang disediakan di konter depan. Program D20K, donasi 20.000 per orang per bulan. Bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan. Semuanya tuh kemuliaan Tuhan. Hidup dalam kekeluargaan, tetap komitmen dalam panggilan, kreatif dalam pelayanan. Semuanya hanya karena Tuhan. GKRI Diaspora Kopilas memberikan jiwa-jiwa bagi Kristus, tetap semangat tumbuh bersama. Panitia Rumah Bersama menyampaikan terima kasih untuk semua donasi dan dana talangan pembelian ruko nomor 40. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap semangat tumbuh bersama, tinggal di dalam kasih senantiasa. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman, berbuah dalam kebaikan. Semuanya tuh kemuliaan Tuhan. Berakar dalam firman Tuhan, bertumbuh dalam iman,
berbuah dalam kebaikan. Semuanya tuh kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekeluargaan. Warta Gereja bisa juga diakses melalui website GKRI Diaspora Kopilas. Silakan kunjungi website kami gkridc.com. Klik menu navigasi yang ada di atas maupun di bagian bawah. Klik Warta. Jemaat bisa membaca renungan mingguan sesuai tema gereja, daftar nama jemaat yang berulang tahun di minggu yang lalu maupun di minggu berjalan, info-info atau pengumuman gereja, agenda kegiatan gereja, dan laporan keuangan gereja, di mana di dalamnya terdapat nomor-nomor rekening gereja dan laporan penerimaan dan pengeluaran gereja, baik kas umum, diakonia, PI misi, pengembangan, renovasi gedung, D20K, persepuluhan maupun ibadah sore. Persembahan kedua minggu ini ditujukan untuk kas gereja. GKRI Diaspora Kopilas memulihkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Demikianlah warta sepekan GKRI Diaspora Kopilas. Warta selengkapnya bisa dibaca di gkridc.com. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh firman Tuhan tadi. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya juga mengundang kepada calon mempelai Ami Efruan sama Tilda Bakwan yang akan menikah tanggal 8 Agustus untuk berdiri di tempat. Ini adalah calon mempelai yang menikah tanggal 8 Agustus. Kalau ada yang keberatan, harap hubungi kepala sidang. Terima kasih. Kita akan berikan persembahan sebelum mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, untuk mengingatkan kami kembali untuk pertahankan iman kami yang telah Kau berikan melalui penebusan Yesus Kristus sangat berharga di kayu salib. Tuhan, tolong kami untuk pertahankan iman kami sampai selama-lamanya. Sebentar lagi kami akan persembahkan sebagian daripada berkat yang telah diberikan kepada kami ya Tuhan. Dalam persembahan kami berkenan di mata-Mu, dipakai untuk perluasan kerajaan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Silakan.
memberikan pengakuan iman. Saya mengundang untuk Wahyudi Ricardo ke depan. Ini yang selalu mendampingi kita dengan live streamingnya. Namanya paling sering disebut Wahyudi Ricardo. Anaknya Ibu Lydia. Wahyudi untuk minggu ini adalah pelayanan terakhir. Karena setelah ini hari Kamis akan ke Surabaya. Gak usah malu-malu, ini yang utamanya. Hari Kamis akan ke Surabaya melanjutkan studinya 4 tahun ya di UPN Surabaya. Puji Tuhan. Kita akan mengantarkan pekerjaan Wahyudi dengan doa kita bersama. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, di depan kami berdiri anak-Mu Wahyudi Ricardo yang telah sekian lama setia untuk melayani Engkau tempat ini sebagai live music maupun streaming. Tuhan, Tuhan tahu akan segala kesetiaannya dan kami yakin percaya Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Walaupun Wahyudi jauh dari kami, tapi kami yakin percaya Engkau selalu dekat dengan dia Bapa. Engkau lindungi dia, Engkau berikan dia hikmat kecerdasan sehingga dia bisa menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Engkau lindungi Bapa dengan kesehatan, kekuatan dan iman kepadamu Bapa. Dalam kesendiriannya Engkau sertai dia Bapa terhadap segala godaan Bapa di tempat yang baru. Agar pasukan malaikat mengintai dia Bapa sehingga bisa menyelesaikan dengan baik dan kembali ke tempat ini untuk bergabung dan menjadi kemuliaan bagi Engkau. Kami serahkan Wahyudi ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ya, bersama dengan gereja segala abad, mari kita menaikkan pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari tangan Dia, yang menderita dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit kembali dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Doxology. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bertahanlah dengan imanmu sampai pada akhirnya, maka engkau layak menerima mahkota kehidupan. Kita akan pulang, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Silakan dulu untuk bersatu dulu.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang minggu yang baru. Sampai bertemu minggu depan di tempat ini untuk ibadah yang sama. Begitu besar kasih